Sareng A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa idza dan ketika kila dikatakan lahum bagi mereka Aminu kalian berimanlah. Aminu kalian berimanlah. Menawi amanu mereka beriman. Kalau aminu kalian berimanlah. Bima dengan apa yang anzalallah menurunkan Allah. Jadi Anzala menurunkan Allah. Qalu mereka berkata nu'minu kami beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan alaina atas kami wa yakfuruna dan mereka ingkar bima dengan apa yang wara'ahu di belakangnya. Kita ulangi. Wa idza dan ketika qila dikatakan lahum bagi mereka aminu kalian berimanlah bima dengan apa yang anzala menurunkan Allah. Qalu mereka berkata nu'minu kami beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan alaina atas kami wa yakfuruna dan mereka ingkar
dan mereka ingkar bima dengan apa yang waro'ahu di belakangnya, bersama-sama. Dan ketika dikatakan bagi mereka, kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, dan mereka ingkar dengan apa yang di belakangnya. Sekali lagi, dan ketika dikatakan bagi mereka, kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, dan mereka ingkar dengan apa yang di belakangnya. Wahwa dan dia al-haqqu kebenaran, musaddiqon yang membenarkan, lima bagi apa yang ma'ahum bersama mereka. Wahwa dan dia al-haqqu kebenaran, musaddiqon yang membenarkan lima bagi apa yang ma'ahum bersama mereka, bersama-sama. Dan dia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Sekali lagi, dan dia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Katakanlah fa maka, lima mengapa, taqtuluna kalian membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu dari sebelumnya, in kuntum jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Katakanlah fa maka, lima mengapa, taqtuluna kalian membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu dari sebelumnya, in kuntum mu'minin jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Bersama-sama, katakanlah maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya, jika kalian adalah
orang-orang yang beriman. Sekali lagi, katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dari atas, dan ketika dikatakan bagi mereka, kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami, dan mereka ingkar dengan apa yang di belakangnya. Dan dia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Walaqad, dan sungguh-sungguh, walaqad dan sungguh-sungguh, ja'akum telah datang kepada kalian, ja'akum telah datang kepada kalian Musa bil bayyinati dengan bukti-bukti kebenaran, bil bayyinati dengan bukti-bukti kebenaran, summa kemudian ittakhadtum kalian mengambil, ittakhadtum kalian mengambil al-ijla anak sapi, al-ijla anak sapi, mim ba'dihi dari sesudahnya, mim ba'dihi dari sesudahnya, wa antum dan kalian, wa antum dan kalian, zalimuna orang-orang yang zalim, zalimuna orang-orang yang zalim. Walaqad dan sungguh-sungguh, walaqad dan sungguh-sungguh, ja'akum datang kepada kalian, ja'akum datang kepada kalian Musa bil bayyinati dengan bukti-bukti kebenaran, bil bayyinati dengan bukti-bukti kebenaran, summa kemudian, summa ittakhadtum kalian mengambil, ittakhadtum kalian mengambil al-ijla anak sapi, mim ba'dihi dari sesudahnya, mim ba'dihi dari sesudahnya, wa antum dan kalian, wa antum dan kalian, zalimuna orang-orang yang aniaya, zalimuna orang-orang yang aniaya, bersama-sama. Dan sungguh-sungguh datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kalian menjadikan atau kalian mengambil anak sapi dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang aniaya. Sekali lagi, dan sungguh-sungguh datang kepada kalian Musa dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kalian mengambil anak sapi dari sesudahnya, dan kalian adalah orang-orang yang aniaya. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil, akhadna kami mengambil, mitsaqakum perjanjian kalian, mitsaqakum perjanjian kalian, wa rafa'na dan kami mengangkat, wa rafa'na
dan kami mengangkat fauqakum di atas kalian, fauqakum di atas kalian, at-tura bukit, at-tura bukit, khudhu kalian ambillah, khudhu kalian ambillah ma apa yang atainakum kami berikan kepada kalian, atainakum kami berikan kepada kalian, bikuwatin dengan kuat, bikuwatin dengan kuat, wasma'u dan kalian dengarkanlah, wasma'u dan kalian dengarkanlah. Wa'id akhadna dan ketika kami mengambil, wa'id akhadna dan ketika kami mengambil, mitsaqakum perjanjian kalian, mitsaqakum perjanjian kalian, warafa'na dan kami mengangkat, warafa'na dan kami mengangkat, fauqakum di atas kalian, fauqakum di atas kalian, at-tura bukit, at-tura bukit, khudhu kalian ambillah, khudhu kalian ambillah ma apa yang atainakum kami berikan kepada kalian, atainakum kami berikan kepada kalian, bikuwatin dengan kuat, bikuwatin dengan kuat, wasma'u dan kalian dengarkanlah, wasma'u dan kalian dengarkanlah bersama-sama. Dan ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami angkat di atas kalian bukit, kalian ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat dan kalian dengarkanlah. Sekali lagi, dan ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami mengangkat di atas kalian bukit, kalian ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat dan kalian dengarkanlah. Qalu mereka berkata, qalu mereka berkata, sami'na kami mendengar, sami'na kami mendengar, wa asaina dan kami durhaka, wa asaina dan kami durhaka, wa usribu dan diresapkan, wa usribu dan diresapkan, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka, al-ijla anak sapi, al-ijla anak sapi, bikufrihim dengan kekafiran mereka, bikufrihim dengan kekafiran mereka. Sekali lagi, qalu mereka berkata, qalu mereka berkata, sami'na kami mendengar, sami'na, wa asaina dan kami durhaka, wa asaina dan kami durhaka, wa usribu dan diresapkan, wa usribu dan diresapkan, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka, al-ijla anak sapi, al-ijla anak sapi, bikufrihim dengan kekafiran mereka. Bersama-sama mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka, dan diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi dengan kekafiran mereka. Sekali lagi, mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka,
dan diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi dengan kekafiran mereka. Terusannya, kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kul katakanlah buruk sekali menyuruh kalian iman kalian. Kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjutannya ayat yang kemarin, ternyata di halaman ini yang merah tinggal 2 kata ini ya. Ada muhin yang kemarin, azab muhin, azab yang menghinakan. Waro'ahu di belakang, kemudian 5 mengapa. Ini menunjukkan bahwa di dalam juz 1 itu memang disitulah kalimat-kalimat sudah diulang-ulang. Maka mengapa ada orang-orang yang banyak yang hafal Quran itu memang di juz 1 ini, kalau kita menghafal juz 1 selesai, nanti di juz 2 itu sudah setengah hafal gitu kan, karena sudah banyak yang ketemu ayatnya pada ayat yang berbeda itu sudah ketemu kalimat-kalimat yang sama gitu ya. Dan ini dibuktikan dengan tanda warna merah dan hitam ini. Sehingga panjenengan kalau hafal juz 1, juz 2 nanti juga insya Allah lebih mudah menghafalnya. Sampun wonten sing hafal nih. Pinten juz nih? Terus enten 3 macam hasil tiang niku mungkin. Pertama niku enten tiang semangat ngapalaken, akhirnya apal. Ini enten ngoten niku. Wapal, seniat, semangat terus apal. Niku sae nggih. Enten malih tiang niku semangat. Terus mboten terlalu niki biasa mawon. Akhirnya nggih apal tapi rada suwe nggih. Suwi. Enten malih sing niat semangat ngapalaken tapi mboten apal-apal. Nah niki. Niki nggih suwai ngeten tadi mboten enten sing mboten sae. Sing apal semangat cepet apale nggih sae. Apal semangat mboten tahu cepet biasa nggih sae. Sing suwai malih niku wau. Semangat ngapalaken gak apal-apal. Nah niki tambah sae nggih. Dadi tambah sae malih. Terus benjing kaget ten akhirat. Ganjaran kula kuwata malaikat. Nah sampean biyen hafal gak apal-apal iki, nggih. Diwaca ping 100 kok durung hafal iki. Nah niku sing suwaye ngoten niku. Dadi jenengan niki kedah nyoba ngapalaken. Perkara mboten hafal niku tambah catetane enten mriku. Jadi mboten kebusek. Catatan ini mboten kebusek. Jangan maca pisan, gak hafal. Pindho gak hafal. Jenengan mboten hafal tapi catetane isih enten ten mriku niku. Oh sampean maca ping 50. Ngoten niku nggih. Sae ngoten niku. Terus awak dhewe niki penggawene napa malih nek mboten ngapal-ngapalaken ngoten niku. Nggih. Kata waktu kosong, nggih. Kata waktu kosong nek diangen-angen awak dhewe niki lho. 24 jam niki nggih cara damel salat pinten menit. Nggih. Salat niku 4 rakaat paling 3 menit pun dangu, nggih. Nek 3 menit ping gangsal berarti pinten menit niki? 15 menit nggih. Salat sunahe ping pinten? Lho maten ngoten niku lho. Terus damel napa waktune Pak Dewi niki ngeten niki. Kata waktu kok kosong. Ape tengah-tenguk pegel turu nggih pegel, nggih. Arek modele niku sedaya masalah niku jurusane tenggene turu, nggih. Jurusane niku lho, awak dhewe niki. Jenengan tumpas kasur sing empuk, tuku sing larang. Mereke kok wis luwarang lah. Merek niku. Tujuane napa? Turune duwe anteng. Enak turune rek anteng. Akhire napa? Waktune kathah tambal tilem niku wau. Turu, nggih. Jenengan numpak bis, numpak pesawat, enggak ada mobil ngoten.
Mobil sing elek-elek mboten purun. Tuku mobil sing apik, sing regane miliatan. Alphard. Tuku mobil Alphard tujuane napa? Cek turune enak, nggih. Mlebu mobil bisa turu. Mobil Alphard turu, nggih. Pokoke napa mawon jurusane turu. Jenengan nyambut gawe sing mempeng. Akhire asal duit kathah terus jenengan mboten usah kerja malih sing ndambek pegawe. Pegawe sing jaga toko, sing jaga anu awake. Akhire jenengan apa tujuane? Turu, nggih. Pegawene sing nyambut gawe awake itu turu, nggih. Pangane kula sakniki ten Jakarta niki nyoba. Kula niki mboten nate numpak bis. Sakniki beberapa kali ten Jakarta niki numpak bis, nggih. Ternyata numpak bis kali numpak pesawat niku aja numpak bis. Nggih. Nggih berarti. Numpak pesawat kali numpak bis niku aja numpak bis. Numpak pesawat iku mbayare larang. Turune mek dilu. Nggih. Numpak bis mbayare murah, turune sak suwe. Sampai 10 jam iku sik turu ae. Numpak pesawat lho. Oh, bayar jutaan, turu mek dilu wis tangi. Cara ngipi ngoten dereng tutuk. Lho wis tutuk nggone. Kan eman iki. Larang-larang. Alhamdulillah. Teman sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan Bani Israel, tapi sebetulnya juga nanti bisa kita mengambil pelajaran di sini. Hakikatnya untuk semua manusia. Kanjeng Nabi niku diutus untuk rahmatan lil alamin. Berarti Quran ini nggih untuk semua manusia, bukan hanya untuk Bani Israel. Adapun Bani Israel mriki damel contoh, damel tulodo, nggih. Dan ketika dikatakan kepada mereka kalian berimanlah dengan apa yang menurunkan Allah, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah dan supaya orang-orang Bani Israel juga beriman kepada Al-Quran yang di dalamnya ada keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Rasulullah SAW itu dengan Al-Quran. Tapi mereka berkata, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan atas kami. Jadi orang Bani Israil itu tidak mau beriman kepada Al-Quran, hanya mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Wa yakfuruna, dan mereka ingkar bima waro'ahu, mereka ingkar dengan apa yang diturunkan di belakangnya. Wa wal haqqu musaddiqul lima ma'hum, dan dia kebenaran yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran, nggih sami. Wong kitab niku sing menurunkan nggih Gusti Allah. Napa bedane kali Al-Qur'an? Nggih. Kedahe niku nggih tetap iman kepada kitab sebelumnya maupun sesudahnya. Karena yang menurunkan adalah sama-sama Allah. Tapi orang Bani Israel tidak mau. Mereka hanya mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Tidak mau beriman kepada Al-Quran. Padahal logika yang ngeten ibaratnya niku. Ibaratnya awak dhewe numpak sepur niku. Numpak sepur niku karcis niku nggih bener jenengan tumbas karcis Mojokerto Jakarta. Mojokerto Jakarta, tapi jagat didamel karcis niku adalah pada hari yang kita beli itu. Cara karcis wingenane pun didamel, pun dereng didamel panjenengan badhe ten Jakarta mboten sida, wis tuku karcis. Tapi Jumat wingi apa digawe Jumat saiki? Nah, mboten saged. Dadi padha-padha kartise durung digawe tapi nggih
kata kartis sing saniki gitu. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah tentunya juga membenarkan kitab sebelumnya. Nopo bedane dengan Quran, bahwasanya Quran itu menyempurnakan isi ini Quran nggih, sedaya kitab-kitab niku wau mlebet sedaya teng Al-Qur'an. Terus isi semua kitab sebelumnya itu juga diceritakan dengan Al-Qur'an, disempurnakan, dilengkapi dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini tidak akan berubah sepanjang masa sampai hari kiamat karena Allah yang menjaga. Saderenge kitab-kitab saderenge nggih banyak perubahan-perubahan, sehingga itulah kemudian Allah menyempurnakan lagi, diturunkan kepada Rasulullah SAW kitab Al-Quran. Kalau mereka beriman kepada Allah, lalu Allah mempertanyakan, katakanlah maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan kepada Bani Israel, mengapa kalian membunuh nabi-nabi? Ini awakmu teman-teman wong iman. Duh, opo wong sing nabi-nabi utusan Allah yang diutus oleh Allah ini kok kalian bunuh? Jika kalian adalah orang yang beriman, mengapa kalian itu membunuh nabi-nabi? Berarti Bani Israel ini tidak dikatakan beriman. Kalau mereka tidak mau beriman kepada kitab Al-Quran, juga mereka membunuh nabi-nabi. Ini berarti tenengerane mereka ini mboten iman. Cuma alasan mawon hanya iman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Walaqad ja'akum, dan sungguh-sungguh datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinati, dengan bukti-bukti kebenaran. Nabi-nabi niku sedaya oleh Allah diberikan mukjizat. Al bayyinat niki maksudnya nggih mukjizat niku wau. Bukti-bukti kebenaran. Contoh Nabi Musa membelah lautan. Apakah tongkat itu yang membelah lautan? Nggih mboten. Tongkat tidak ada kuasa apa-apa pada tongkat niku wau. Tapi Nabi Musa diperintah oleh Allah pukulkan tongkat, dan Bani Israel mengetahui jika itu adalah kuasa Allah, bukan tongkat niku wau. Nggih. Mboten kok tongkate niku nggih paham asline niku Bani Israel niku. Kenapa bisa membelah lautan? Karena kuasa Allah, bukan kuasa tongkat niku wau. Dan itu disaksikan oleh Bani Israel. Tetapi kemudian mereka setelah ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, mereka kemudian menyembah patung anak sapi. Dan inilah sungguh-sungguh mereka ini dikatakan orang-orang yang dolim. Dolim itu dari kata zulmun. Zulmun itu gelap. Gelap itu peteng. Berarti apa yang mereka lakukan itu karena kegelapan, karena kebodohan. Lah peteng niku gelap. Berarti yang mereka kerjakan, mereka itu orang yang aniaya, orang yang dolim, orang yang berbuat karena kebodohannya, gelap. Ilmu niku al ilmu nurun, ilmu niku cahaya. Al jahilu zulmun. Kebodohan itu kegelapan. Makanya manusia niku akan jatuh ke dalam kebinasaan atau jatuh ke dalam derajat yang rendah. Pertama karena hawa nafsunya, yang kedua karena kebodohannya. Tengene menungso niku enten hawa nafsu, enten akal, enten ati, nggih. Hawa nafsu, akal kalih ati, sing terus bertarung sepanjang manusia itu urip. Di dalam diri manusia itu menghadapi pertarungan hawa nafsu kalih hatinya ini wau.
Sinten sing bakal dadi raja? Raja niku pemerintah. Akal niku perdana menteri, hawa nafsu dan hati niki berebut kekuasaan. Nggih. Sing menang sing pundi? Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang bisa menjadikan hatinya niki jadi raja. Makanya poso Ramadan itu asli tujuannya apa? Orang yang bertakwa. Lah takwa ini maksudnya apa? Ati niku lho supaya daget raja, daget menguasai manusia niku. Dua pilihan pertarungan niki sing menang rajane niki sinten? Hawa nafsu napa atine? Nek tiyang niku atine sing berkuasa, maka akalin aja mencari pembenaran, bener atine. Benerno atine nopo sing dilampahi niku krana hatinya. Nggih. Imannya hatinya niku wau. Tapi kalau manungsa niku dikuasai oleh hawa nafsu, akal nggih dadi perdana menteri dikengken kali hawa nafsu niku wau untuk mencari pembenaran-pembenaran. Kebenaran. Makanya tiang niku nek pun dikuasai hawa nafsu, nggih mboten saged diodhek-odhek napa-napa nggih. Cara ngoten alasane nggih enten mawon. Soale rajane hawa nafsu, akal niku wau akan mengikuti perintahe hawa nafsu. Terus karek sinten sing perintah? Sing memerintahi awake niku napa? Nafsune napa? Atine lah niki. Akal niku wau mencari pembenaran, mencari alasan. Makanya tiyang niku nek mboten iman, mboten takwa nggih alasane nggih kuwat ta, mboten saged soalé akal niku melok hawa nafsu. Karek pundi sing menang? Nek menang hawa nafsu nggih akale melok hawa nafsu, nek menang atine nggih akal melok atine niku wau. Lah, orang-orang yang membunuh nabi-nabi, orang-orang yang menyembah patung anak sapi, ini dikatakan orang-orang yang dolim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang berbuat karena kegelapan, kebodohannya. Wong sing bodoh. Wa idza akhadna, dan ketika kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Jadi ayat sebelumnya juga menerangkan niki, ketika Bani Israel mau diberikan kitab oleh Allah, dijanji oleh Allah, bukan janji yang biasa. Misalnya saat ini kan janji Quran didekek ndukure sirahe niki, dijanji. Mboten ngoten, tapi bukit niki. Allah niku sampai diangkat. Fauqakum, fauqa niku di atas, maksudnya enten jarak. Fauqakum. Ten dhuwure bukit itu lho diangkat kali malaikat niku. Kali Gusti Allah niku dikengken nyalap dhuwure Bani Israil. Enten jarak teng dhuwure. Bukit Tur niku diangkat dan dijanji untuk menerima kitab Taurat. Kalian ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat dan kalian dengarkanlah. Tapi mereka berkata, sami'na wa asoina. Mereka itu mendengar, kami mendengar tapi kami durhaka. Sampai ngoten. Jadi orang-orang Bani Israel bahkan kados ngoten niku tesik mereka mendengar tapi durhaka. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau orang yang Bani Israel niki, mereka itu mendengar tapi mereka durhaka. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi, kecintaan kepada anak sapi. Jadi mereka itu meresap dalam hatinya itu cinta kepada anak sapi, menyembah patung anak sapi. Dan sampai saat ini ternyata wonten suatu daerah niku tesik ngoten. Dan negara mana niku ada yang masih menyembah sapi atau mau kultuskan atau juga
patung anak sapi tapi mboten dari emas, tapi dari batu. Nggih. Enten tiyang niku sing ndamel patung anak sapi dari batu. Nek cara tembal emas nggih wis dicolong wong, nggih. Nah, ing watu ya niki. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah buruk sekali ya'murukum menyuruh kalian iman amyan kalian. Ya. Kul bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi perbuatan mereka sangat buruk sekali kalau mereka dikatakan beriman. Kok imannya kok menyuruh kepada menyembah patung anak sapi. Iman dari mana? Nah, menungso niku mau bergerak itu karena dorongan imannya niki. Kenapa kita mau ke masjid, kita mau sholat, berbuat baik? Karena semua itu adalah karena dorongan iman. Iman niki yang membedakan tiang niku iman mboten iman. Niku karek ngeten, sinten sing mengawasi kesadaran kita ini. Umpama kita ini berbuat sesuatu kok krana menungso, enten menungso kali mboten ku siji. Kadang tiang niku kan nek ditingali tiang kata mangke siji. Nek mboten tiang siji mali. Berarti imane niku mboten krana iman kali Gusti Allah. Iman enten campurane krana menungso niku wau. Nggih. Sehingga perbuatan riya niku berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya. Hal yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah syirik yang kecil yang tersembunyi adalah riya. Riya. Misalnya awake dhewe niki sedekah utawa umroh utawa napa mawon kesaenan niku ada tujuan terselip selain Allah. Kepingin dipuji oleh orang. Supaya menungso matur nuwun nang awake dhewe. Supaya awake dhewe iki oleh balasan tengene menungso. Supaya wong niku bangga kepada kita. Alhamdulillah wong niku kok. Nah, niku wau sedaya niku kedah hati-hati supados amal-amal kita niki mboten kecampuran napa nggih tujuan-tujuan selain Allah. Kadang-kadang awake dhewe niki abot nggih. Cara sedekah niki wong gak bales utawa wong niku wau mboten matur nuwun ngoten kadang-kadang gelo nggih. Lah nek saged niku berbuat sesuatu bahkan orang lain tidak tahu bahwa itu yang kita yang melakukan. Nah, niku langsung saya mali. Sehingga yang dicontohkan zaman dia niku sampai sekarang itu harum. Siti Fatimah niku nggih, putri Kanjeng Nabi menawi sedekah ten ngene tiyang niku mboten angsal disangga-jangaken. Jangan sampai ada orang tahu, jangan bilang ini dari saya, nggih. Mboten niku. Sedekah ten ngene tiyang sing disedekah ini mboten semrep. Sebab ngeten menungso niku. Nek awak dhewe niki sedekah ten ngene tiyang. Tiangin semerep saking awak dhewe. Tiangin mungkin kepikiran bales. Tak bales apa? Nah. Lah menungso niku bales menungso niku kan mboten gadah napa-napa. Nek wong niku bales nang awak dhewe paling-paling sebanding. Enen tiang nggawa gula 2 kilo, mungkin balike paling nggih sukani beras kali mie sebanding. Tapi nek mboten semerap hanya Allah yang tahu, mari Gusti Allah sing bales. Nah Gusti Allah niku Maha Kaya kata balesane. Ngoten. Balesane kata. Sehingga cerita niki malah asline niku mboten enten semerap. Cuma karena Gusti Allah sing buka akhirnya dadi cerita sampai akhirnya dia manusia donya niki sampai sekarang nggih semerap niku. Kata ceritane sahabat Nabi Umar bin Khattab nggih. Sayyidina Umar niku nek dalu niku keliling ten kampung-kampung mangke enten tiyang kok
anake nangis, ibuke niku nggodhog watu niku digodhog. Anake tangi, "Bu, wis mateng ta segone?" "Durung, Nak." "Sik durung mateng, gluduk-gluduk." Ternyata watu sing digodhog. Nggih. Sampai anake keturun. Sampai keturun durung mateng kono ngenteni. Lah, anake nangis karena luwe. Akhirnya Sayyidina Umar marani kalih meteri panganan. Corong mriki teng beras, mriki nggih gandum terakan. Tidak ada yang tahu diberikan kepada ini. Moro-moro ten terase niku enten bahan-bahan panganan. Ngoten terjadi terus. Begitu ketika beliau meninggal dunia kok gak ono kiriman maneh. Ternyata wong wis gak ono. Baru dibuka, situlah yang memberi adalah Sayyidina Umar. Lah cerita niki akhirnya oleh Allah diabadikan niki. Terus ngantos sampai saat niki asale mboten enten semerap, malah sak donya sampai hari kiamat ya, gak ada yang semerap gitu kan. Sama sekalian rahimakumullah. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Bani Israel tidak mau menerima kitab yang diturunkan, bahkan mereka juga mengambil sebagian daripada kitab. Kita juga begitu, tidak boleh kita ini mengambil sebagian ayat, tidak mau sebagian ayat yang lain. Misalnya panjenengan itu enten perintah sholat sampun, perintah sedekah sampun. Ternyata ada perintah tidak boleh mengurangi timbangan. Enten tiang dagang ayate niku wau tidak boleh mengurangi timbangan. Lah krana panjenengan niku kepengin cepet sugih, nek iki timbangane gak dikurangi kok gak iso sugih-sugih iki. Nah misalnya. Nah niku berarti mengambil sebagian kitab, ayat, sebagian yang lain tidak mau. Ini ayat tentang yang dia liyane gelem krana dhek kepengin untung, dagange mboten bener. Niku berarti iman kepada kitab sebagian ayat tidak mau dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu kita ini terus harus belajar, okay? Belajar tetap ngaji sehingga nanti tahu perintah-perintah Allah dan kita niatkan kita bisa mengamalkan semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, alhamdulillah enjing menika kita saged istiqomah nggih, mugi-mugi seterusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ringan kita dalam mengaji ayat-ayat Al-Qur'an nggih. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang barokah manfaat. Menawi wonten salah kurangi, mugi-mugi disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kula nyuwun ngapunten sing kathah menten kekirangan nggih. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.